sudah tidak asing bagi Indonesia jika melihatnya. Pengamen sudah menjadi bagian dari realitas sehari-hari di kota. Oh kita yang itu bawa ukulele gitu. Gak tau kenapa dia pas kita nggak bilang maaf, ya tadi udah ngasih ke yang pengamen sebelumnya, dia malah marah gitu. Mereka adalah bagian dari fenomena sosial yang telah lama ada di Indonesia. Pengamen merupakan salah satu masalah sosial yang kerap kita jumpai di sekitar. Saat ini, saya bersama rekan-rekan sedang berada di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, untuk melihat secara langsung para pengamen yang ada di sekitar sini. Sebelumnya dengan abang siapa? Dimas. Saya mau nanya kayak, kenapa memilih untuk jadi pengamen atau ngamen di sekitaran sini? Ya sebenarnya ya itu Kak, kita mau pindah-pindah tempat aja, nggak cuma di sini. Tapi kita kan keseringan di Depok ya, mungkin di Depok bosan kan. Nah kita coba di sini, di tempat baru sini. Ternyata lingkungannya tuh lebih enak di sini daripada ya di Depok lah gitu. Kalau di sini modelnya ya asal kita sopan, kita udah dianggap kayak keluarga sendiri, anak sendiri. Makanya kita lebih betah di sini. Terus satu, nyari uangnya juga kita gampangan di sini daripada di jalan-jalan lain. Karena banyak mobil-mobil itu kan. Ya gitu aja sih ya. Jadi tiap harinya tuh jadi sekarang di sini. Di sini. Jadi udah nggak pindah-pindah. Enggak, ya mungkin kalau bosan nanti pindah lagi gitu. Terus kayak misalkan pengamen kayak gini tuh ada kelompoknya nggak sih, misalkan grupnya gitu? Atau emang kayak ya udah sendiri-sendiri aja? Kalau kayak kita ada. Kalau kita kan ya emang jatuhnya kan pangsit jalanan ya. Hampir setiap daerah pasti ada itu. Hampir setiap daerah, mau di Tangerang, Cengkareng, Grogol sih pasti ada. Temen ya ada aja, teman banyak di jalan. Soalnya jatuhnya ya kayak komunitas lah, kita kayak komunitas Vespa tapi lain gitu. Jalan tujuannya lain gitu. Terus biasanya tuh sehari gitu penghasilannya berapa atau nggak nentu? Tapi rata-ratanya? Tergantung rame enggaknya sih. Kalau lagi rame kadang bisa dapet 80, 90. Cuman kadang kalau lagi sepi itu bisa ya kadang 50, nggak nyampe 50, cukup buat makan aja gitu paling. Yang terakhir mungkin kayak misalkan lagi di angkot nih, terus kan mungkin masyarakat tuh perspektifnya kayak pengamen tuh mereka merasa terganggu sama kehadiran pengamen. Tuh ini menurut abangnya sendiri kayak gimana pendapatnya sebagai pengamen? Karena masyarakat merasanya kayak gitu. Ya kalau kita sih ya mungkin cuma satu pesannya ya ke masyarakatnya kayak gitu. Ya jangan pernah anggap anak jalanan itu selalu sebelah mata. Karena dia itu kan belum tahu isi hatinya, cuma tahu sampulnya aja. Kayak kita bertato gini kan, mungkin pikirnya dia kita mau nyopet atau apa, padahal kita ngamen. Tapi yang sering saya rasain sih gitu, setiap saya naik angkot saya dianggap kayak berasa copet. Tapi ya emang saya kan ngamen nggak copet. Paling saya cuman gitu aja bilang ke orang atau negor orangnya, paling tenang aja bu, saya mah nggak maling di sini, saya cuma numpang ngamen, dikasih syukur nggak ya udah, saya bilang gitu. Paling udah gitu aja sih Kak. Tapi mungkin ada nggak kayak pengalaman yang nggak mengenakan kayak gitu? Bisa disangka orang mau berbuat jahat atau? Oh kalau itu mah biasanya kalau kita lagi ngamen kampung, misalkan perkampungan tuh habis kehilangan, tato kita ngamen di situ, tato kita yang dituduh sampai dikejar-kejar, tato ditangkap Satpol PP aja udah gitu. Tidak hanya Dimas, namun kami juga sempat mewawancarai salah satu pengamen perempuan yang ada di Terminal Kalideres. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dela. Ibu Dela kenapa memilih untuk mengamen? Pengen kerja tapi nggak ada ijazah. Sekalinya ada kerjaan tapi nggak bisa bawa anak, jadi mau nggak mau sambil ngamen turunnya di jalan. Kalau Mbak Dela tiap hari di sini pindah atau di sini aja?
Ya lebih lama sih di sini, biasanya mah ke Depok, Kampung Rambutan gitu. Mbak Dela kan perempuan nih ya. Biasanya kalau lagi ngamen gitu pernah nggak sih ada orang yang ganggu gitu? Atau dari mas-mas misalnya ganggu Mbak Dela? Banyak sih, cuman kita ya sebisa kita ngelawannya. Apa kita menjauh, mencari yang lebih ramai dulu buat ngehindarin yang hal kayak gitu. Biasanya tuh kayak gimana tuh contohnya? Ya kayak bapak-bapak gitu misal ngikutin dari belakang, terus sasu-sasuit gitu. Apalagi kan kita kadang-kadang sama suami, kadang-kadang jalan sendiri sama anak aja gitu kan, gendong anak aja gitu. Ya paling kalau lagi sendiri aja diikutinnya. Di tengah kesibukan terminal, pengamen terkadang menghibur atau mengganggu para penumpang yang ada di terminal. Sebelumnya dengan siapa mas? Insan. Insan, oke mas Insan. Bagaimana pendapat mas tentang keberadaan pengamen di terminal ini? Kalau untuk keberadaan pengamen di terminal ini ya nggak ada masalahnya sih. Namanya dia juga kan nyari rezeki. Nggak ada. Yang penting selama dia tidak mengganggu, tidak memaksa ya nggak ada salahnya. Apakah mas merasa keberatan kalau pengamen di terminal ini itu menambah atau mengurangi rasa aman di sekitar terminal? Selagi dia mintanya tidak secara paksa, nggak keberatan. Jadi nggak apa-apa ya mas? Ya. Karena dia juga namanya dia kan nyari rezeki ya di jalannya seperti itu ya, kita juga nggak merasa keberatan. Sebelumnya namanya siapa bu? Tina Mau kemana? mau ke Jawa. Oh, saya mau nanya, ibu merasa terganggu gak kalau ada pengamen di sekitar? Ya di sini sih jarang sih ngamennya, cuman kadang merasa risih, merasa terganggu, tapi terkadang kalau lagi bete ya suka merasa terhibur sih di jalan. Bapak sebelumnya namanya siapa? Oh, nama saya Mansani. Mau kemana pak? Ya, tujuannya mau ke Perkembangan, mau Gojek Lingko. Saya mau tanya tentang pengamen. Bapak merasa terganggu nggak sebagai penumpang kalau ada pengamen? Sementara ini untuk pengamen ya mereka baik-baik saja sih selama nggak ada paksaan itu. Selama ini ya mereka menghibur juga sih. Ya mereka kadang-kadang kalau dikasih ya terima kasih ya gitu. Ya sangat-sangat terima kasih lah. Tapi selama ini saya merasa nggak terganggu lah, biasa aja. Oh, terima kasih ya pak. Oh, oke. Saya izin nanya Pak. Menurut Bapak, pengamen kalau di apa gitu mengganggu penumpang lain atau enggak sih Pak? Mengganggu ya. Mengganggu? Ya. Ganggunya itu kalau boleh tahu itu kayak gimana tuh Pak? Ya, orang penumpang naik susah. Penumpang susah. Jadi dia sering-sering berhenti gitu ya Pak? Iya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bisna. Isna. Karena ini sama kayak Transjakarta ya. Jadi pengamen itu nggak boleh naik. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Sugianto. Nomor pertama itu mungkin mau tanya pendapatnya tentang keberadaan pengamen di terminal Kalideres ini. Ya, kalau keberadaan pengamen di terminal Kalideres ini memang terpantau, kami sebagai petugas disub memang ada, tapi kami mencoba untuk pendekatan kepada mereka dan juga monitoring agar kami sering memberikan arahan kepada mereka agar tidak mengganggu situasi dan kondisi keamanan yang ada di terminal Kalideres ini, terutama keamanan penumpang agar tidak mengganggu gitu kan, dan juga tidak memaksa dalam hal mencari rezeki, dalam hal ini mengamen gitu, juga menjaga ketertiban.
Demikian. Mungkin kalau misalkan yang kedua itu sejauh ini ada nggak sih misal kayak keluhan dari penumpang atau dari pengunjung di Terminal Kalideres? Baik, kalau untuk keluhan dari penumpang atau pengunjung di terminal ini sejauh ini belum ada laporan ya terkait pengamen ini. Apakah itu mungkin keluhan pemaksaan atau ketidaknyamanan. Jadi selama ini belum ada. Masih terkendali aman. Tapi kalau misalkan ada kayak aduan, mungkin ada yang pengamen yang memaksa, itu biasanya langsung ditindaklanjuti atau gimana Baik, prosesnya? kalau misalnya ada laporan, misalnya ada pemaksaan dalam hal pengamen ini, tentunya kami akan tindak lanjuti bergabung dengan tim dinas sosial yang ada di Terminal Kalideres ini. Jadi kalau bicara mengenai masalah pengamen, kalau kita mengenai masalah pengamen yang ada di Terminal Kalideres, memang itu sebagian kita bina pengamen tersebut. Apabila kita tidak bina, ya kan? Karena apa? Kalau kita tidak bina pengamen yang ada di wilayah Terminal Kalideres ini, mereka itu kadang melakukan hal-hal tindakan yang tidak disukai sama masyarakat pengunjung yang di terminal ini. Itu kami dari petugas nih, misalnya dari pihak kepolisian, dari dinas perhubungan maupun dari satpol pp harus kita bina itu pengamen tersebut. Karena apa? Kalau nggak kita bina, banyak hal-hal yang sering terjadi kecopetan. Karena kita juga didata semua pengamen yang ada di sini. Jadi nggak semua pengamen yang datang ke sini asal masuk aja, enggak. Jadi semua datanya ada dari pihak pengelola Terminal Kalideres maupun dari pihak kepolisian. Karena pengamen yang sudah di sini sudah ada datanya. Jadi kalau memang ada keluar di sini, dia orang asing, kita nggak ngasih. Gitu. Bagian dari bagian masalah seperti yang kamu sebutkan tadi, ya kan disebutkan ya kalau memang pengamen itu kesenjangan sosial ya sebutannya kan. Jadi kita juga kasihan juga mencari kehidupan sehari buat kebutuhan ekonomi keluarga, anak dan istrinya. Dengan catatan jangan sampai mengganggu penumpang yang ada di terminal tersebut. Jadi kita kalau memang ada di sini, kadang kita merasa takut ya. Dengan di terminal itu kadang kita panik atau takut. Tapi alhamdulillah kalau kita bina, ya kan, dari pihak yang berkaitan, yang keluar di sini, insya Allah mereka pun akan nurut. Banyak kan kalau terminal itu kelihatannya angker ya, pasti orang kalau mau ke terminal kelihatannya angker. Sebetulnya itu enggak angker, tergantung dari pengelolaan tersebut. Kalau pengelolaan terorganisir secara arif dan bijak, insya Allah terminal itu aman, nyaman, pengunjung akan menjadi senang. Para pengamen memang terkadang mengganggu para warga yang ada. Tidak sedikit ada yang menghibur. Namun, di sisi lain mereka hanya seseorang yang terpaksa melakukan itu untuk memenuhi kehidupannya. Bagi pengamen, hal ini bukan suatu pilihan, melainkan keharusan bagi mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang perlu dibina agar mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Orang-orangnya yang menerima kan belum tentu banyak di tempat lain yang bisa terima kayak saudara sendiri gini, kayak anak sendiri atau apa. Nyari uangnya gampang.